Apakah Sharp Aquos R3 masih worth it dibeli di tahun 2022 ini? Jawabannya adalah masih worth it banget. Ya, buat teman-teman yang sekarang susah cari Sony Xperia One gara-gara di review sama David Gadgetin yang barangnya banyak dicari tapi nggak ada, barangnya susah banget. Nah, solusinya kalian bisa gunakan Sharp Aquos R3. Kenapa? Karena speknya sama. Bisa dibilang speknya secara keseluruhan dia hampir sama ya. Dengan performa yang luar biasa bagus. Ya, apa saja yang membuat Sharp Aquos R3 ini menjadi sangat layak dibeli di tahun 2022 ini, bahkan sampai 2-3 tahun lagi saya rasa masih layak. Yang pertama dari segi desainnya. Ya, desainnya dia cakep ya. Untuk R3 ini dia memanjang, layarnya sih 6,2 in. Dipegangnya enak, dia nggak terlalu lebar, tapi juga agak kecil banget. Kalau Xperia One kan dia agak kecil dan memanjang, ini nggak terlalu panjang sekali. Jadi enak digenggam. Dia sudah dual kamera dengan tampilan layar yang kekinian. Dan bisa dibilang ini bukan cuma kekinian lagi, tapi unik. Kenapa unik? Karena dia punya notch-nya dua. Jadi di atas dan di bawah. Di atas ini water drop, sedangkan di bawah ya ini notch biasa, poni biasa. Sebenarnya notch di bawah ini, poni ini untuk mengakomodir hmm, panel fingerprint ya, sensor fingerprint yang ada di bawah sini. Dan layarnya ini unik karena dia selebar 6,2 inch dengan resolusi 4K HDR. Dan dia sudah Pro ISO 120 Hz untuk refresh rate-nya. Jadi layarnya ini kayaknya komplit banget. Dia juga sudah Gorilla Glass 6. Selain itu, dia dilengkapi juga dengan Dolby Vision. Jadi kayaknya paket komplit untuk Sharp Aquos ini di layarnya. Ya gimana enggak ya, tadi sudah 4K HDR, Pro ISO, refresh rate 120 Hz, kemudian Dolby Vision. Nah jadi HP ini menjadi HP pertama yang menggabungkan antara Dolby Vision untuk layar dengan Dolby Atmos untuk audionya. Jadi ya ini memang diperuntukkan untuk flagship ya, untuk flagshipnya Sharp. Jadi bisa jadi sih untuk melawan Sony Xperia One. Tapi ya secara umum memang Sony Xperia One lebih laku karena bentuknya yang keren, dia memanjang. Tapi yang ini juga keren juga kalau buat teman-teman yang suka HP unik, ya ini unik karena layarnya nggak jarang yang ngembari seperti ini ya. Saya belum pernah lihat sih yang layarnya dual notch seperti ini. Kemudian dia juga sudah ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Jadi sama dengan Sony Xperia One. Dia juga sudah Android 11 sama dengan Sony Xperia One. Kalau kita lihat di tentang ponsel dia sudah versi Androidnya 11. Oh ya, ini ngomong-ngomong versi yang AU ya, AU Jepang ya. Nggak ada tulisannya sih, tapi ini kalau dinyalain ini versi AU Jepang. Jadi dia masih dapat update. Ada beberapa teman yang waktu itu tanya di kolom komentar, kok yang softbank nggak dapat update? Nah, saya terus terang belum pernah dapat yang softbank. Saya dapatnya yang AU dan ada beberapa yang dapat Docomo juga. Itu mereka bisa diupdate dengan cara yang biasa. Kayaknya saya udah pernah bikin videonya, tinggal disambungin ke WiFi. Kemudian kita cek di tentang ponsel kah? Oh bukan. Kita cek di apa ya? Update sistem terus update sistem. Ini ya, periksa apakah ada update. Jadi kalau disambungin ke WiFi dia akan langsung cek aja update-nya, dia akan dapat versi Android-nya masih bisa diupdate atau enggak. Yang lalu sih ini update dari Android 10 ke Android 11 dan itu berhasil. Dan setelah diupdate enggak ada masalah, jadi pemakaiannya juga smooth-smooth aja, lancar-lancar saja. Nah, kalau kalian mau tahu skor Antutunya itu 525.948. Kemarin waktu tak bandingin sama yang Xperia One, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Itu skornya lebih tinggi yang Sharp R3 ini daripada yang Xperia One. Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas kemarin yang saya bandingkan lebih besar, lebih tinggi yang ini. Nah, tapi ada beberapa komentar dari teman-teman waktu itu yang bilang, Bang, kok yang punya saya Xperia One lebih tinggi? Nah, bisa jadi begini. Yang tipe ini sudah saya bloatware ya. Jadi aplikasi Jepangnya udah pada hilang. Ini tinggal aplikasi-aplikasi yang memang saya pakai aja. Nah, sementara yang Xperia One kemarin kayaknya sih posisi belum saya bloatware. Jadi bisa jadi dia lebih rendah skornya atau
Ya mungkin itu pengaruh juga, saya nggak tahu juga, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi saya cuma review apa adanya aja. Kalau teman-teman yang punya pengalaman lain boleh share, silakan. Oke, kemudian untuk kualitas kameranya sendiri, dia sudah dual kamera, yang kameranya nggak perlu diragukan. Dia sudah AI kamera dan hasilnya tuh bagus banget untuk yang Sony, untuk yang Sharp R3 ini, baik videonya maupun kameranya dia bagus banget. Dia jauh berbeda dengan Sharp R2 ya. Kebetulan ini saya ngambil videonya pakai Sharp R2 dan kalian bisa lihat sendiri kualitas videonya nggak terlalu bagus. Sharp R2 ini dia bagus kalau dipakai di siang hari di luar ruangan. Tapi begitu di dalam ruangan, malam hari, dengan cahaya yang minim, itu Sharp R2 itu jelek. Saya bisa bilang ini jelek, Sharp R2 ya. Nah, R3 ini kayak penyempurnaan dari R2 tadi. Kalau kita lihat sih modelnya sama kalau dari belakang. Dari belakang nggak ada bedanya sama plug. Nah, begitu dari depan baru beda dari segi layarnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli Xperia One tapi nggak dapat-dapat karena barangnya nggak ada, teman-teman bisa beralih ke Sharp R2. Dan saya lihat sih beberapa di marketplace aksesorisnya sudah banyak yang jual, kayak temper atau hydrogel atau soft case-nya sudah ada yang jual. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk spare part-nya kemarin ada yang tanya juga, Bang ada nggak baterainya? Nah, saya sih belum dapat ya baterainya, ada yang jual. Tapi mungkin kalau untuk setahun ke depan dengan pemakaian yang bagus sih nggak akan ada masalah. Bahkan 2 tahun ke depan pun kalau kita makainya bagus, maksudnya nggak sambil ngecas main, nggak sambil ngecas gitu ya, itu biasanya sih baterainya awet-awet saja. Dan kalaupun sampai nanti baterainya bermasalah ke depannya setahun atau 2 tahun ke depan, saya yakin nanti setahun ke depan sih pasti udah banyak yang jual juga spare partnya, baterainya itu pasti udah ada yang jual. Kalaupun enggak, biasanya ada counter-counter yang mereka bisa kayak jumper baterai gitu. Jadi yang penting masih ada konektornya, nanti untuk selnya mereka bikin sendiri. Ada sih yang seperti itu. Nah itu beberapa hal yang membuat Sharp R3 ini masih sangat layak dibeli untuk tahun ini 2022 maupun tahun depan 2023 masih layak dipakai. Demikian video saya, semoga bermanfaat.